Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara ibadah raya minggu pertama di bulan Februari ini, saya mengucapkan selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Tidak terasa kami sudah memasuki minggu pertama di bulan Februari 2021 Tuhan. Sungguh ini kemurahan Tuhan, bukan karena kami kuat, gagah dan mampu, tapi ini sungguh-sungguh anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami bisa tetap mengalami kemurahan Tuhan lewat ibadah-ibadah yang sudah Engkau sediakan kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan, mulai dari hamba sampai seluruh pelayan-pelayan-Mu dan sidang jemaat-Mu semua, kiranya Engkau menolong, memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk kami bisa beribadah kepada-Mu. Demikian pula juga kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada selesainya ke tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan memberkati, Tuhan sungguh nyatakan kehendak-Mu lewat ibadah kami di saat kami memuji membesarkan nama-Mu. Adanya kesaksian-kesaksian kami serahkan ke tangan-Mu. Biarlah apa yang kami persembahkan itu berkenan di hadapan Engkau dan menjadi berkat bagi orang lain. Namun demikian di saat kami menunaikan ibadah, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami sambut ibadah yang penuh sukacita ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan langsung masuk dalam ibadah. Kita akan melakukan satu pujian dari buku NR 291 yang berletih lesu. 200 NR 291 yang berletih lesu. Yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Yang berbeban berat, marilah datang padanya. Yang punya masalah, serahkan pada Yesus. Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Pasang kepadamu dan belajarlah kepada Yesus. Ia lemah lembut dan rendah hatinya, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Oh Yesus, sahabatku, hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan
dan Juru Selamatku, yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Yang berbeban berat, marilah datang padanya. Yang punya masalah, serahkan pada Yesus. Yang akan memberi kelegaan kepadamu. Ikulah-Ku yang Yesus pasang kepadamu, dan belajarlah kepada Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hatinya, maka jiwamu kan mendapat ketenangan. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Luar biasa, pujian ini terambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 dan selanjutnya. Intinya, yang ini merupakan satu undangan kepada kita semua, dalam bentuk lagu sekarang untuk kita yang letih lesu dan berbeban berat, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita semua. Dan sambil kita belajar kepada Dia, sebab Dia lemah lembut dan rendah hati. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan satu kesaksian, saudaraku. Kesaksian ini dari saudara Trio. Saudara Trio ini adalah putra dari Pak Said yang sudah berkeluarga di Jombang, saudaraku, yang dia mendapatkan kemurahan dan anugerah Tuhan, atau dia mengalami suatu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan dengarkan, kiranya kesaksian ini menjadi berkat buat kita semua. Mari dipersilahkan Mas Rio. Salam, puji nama Tuhan. Haleluya. Selamat sore dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, dalam kesempatan ini saya masih diberikan kemurahan Tuhan karena beroleh kesempatan yang baik bisa bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara terkasih dalam ibadah sore hari ini. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan, betapa Tuhan sudah berkarya, betapa Tuhan sudah menolong kehidupan saya, yang mana seizin Tuhan pada tanggal 14 Desember 2020 saya dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 dan saya harus menjalani isolasi selama 3 minggu, harus terpisah dengan keluarga pada saat momen bahagia dan sukacita Natal dan Tahun Baru. Secara fisik tidak ada gejala dalam tubuh saya, hanya mengalami sedikit meriang dan hilang rasa penciuman.
setelah dilakukan hasil pemeriksaan swab, ternyata saya terkonfirmasi positif 19. Pada saat saya terkonfirmasi, saya tidak menyampaikan hal ini ke orang tua saya. Saya hanya menyampaikan kepada istri saya bahwa saya terkonfirmasi positif COVID-19. Secara manusiawi, saya merasa shock kalau saya terkonfirmasi. Selama karantina 2 hari pertama, tiap malam saya menangis dan berseru kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Tuhan, tolong saya. Pada awalnya saya merasa bahwa COVID-19 ini hanya politisasi, namun kenyataannya memang real, ada. Dan saya merasakan itu terjadi. Saya merasa ini adalah teguran Tuhan buat saya, yang mana sebelum-sebelumnya saya sering mengabaikan yang namanya waktu ibadah, waktu untuk Tuhan. Bahkan keluarga sekalipun saya juga kurang berkomunikasi. Jangankan komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan keluarga dan istri saya sangat minim sekali. Hanya seminggu sekali. WA datang kepada saya, baik orang tua saya, bapak saya, baik istri saya, keluarga saya yang lain mengirimkan WA, baik jadwal misa maupun jadwal ibadah raya minggu. Saya tidak pernah menghiraukan, bahkan saya sering mengabaikan waktu-waktu ibadah. Saya hanya mengejar dunia. Saya mengejar omset. Full seminggu saya jualan. Kebetulan saya beberapa waktu yang lalu saya sempat ada usaha bisnis kuliner. Pulang kerja sore saya ke warung. Bahkan Sabtu Minggu pada jam-jam ibadah saya tetap buka warung. Dan pada akhirnya Tuhan mengingatkan saya melalui terkonfirmasi positif. Tuhan masih sayang kepada saya. Saya masih ada kesempatan lagi. Saya bisa bersuara di tengah saudara-saudara pada saat sore hari ini. Itu merupakan kemurahan Tuhan. Saya masih bernafas hingga saat ini. Karena beberapa rekan-rekan saya yang sama-sama konsultasi, sama-sama bertemu di rumah sakit, dan pada akhirnya meninggal dunia. Pada saat isolasi, Tuhan mengetuk hati saya. Saya menemukan ayat firman Tuhan yang mampu menguatkan saya dalam menjalani proses ini. Di dalam Mazmur 121 ayat 2 sampai dengan 8. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca sendiri. Dari sini saya mohon ampun sama Tuhan. Saya nyatakan iman saya pada saat saya membaca firman itu. Karena pada saat proses karantina saya harus menjalani seminggu sekali swab. Jadi dalam kurun waktu 3 minggu itu saya 4 kali menjalani swab, yang mana 3 kali saya tetap dinyatakan positif. Dan pada saat swab yang terakhir pada tanggal 4 Januari saya dinyatakan negatif, sehat. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang membuat segala sesuatu itu baik. Tuhanlah penolongku. Tuhanlah yang membuat saya jadi negatif, membuat saya jadi sehat. Bukan istri saya, bukan anak saya, bukan orang tua saya, bahkan bukan saudara dan keluarga saya yang membuat saya
sehat yang menyelamatkan saya, tetapi Tuhan yang menyelamatkan hidup saya. Karena semuanya itu hanya lantaran banyak cara. Saya diinformasikan harus minum minyak kayu putih, minum suplemen ini itu, saya beli mahal. Tapi itu adalah lantaran, itu hanya sebuah cara, hanya cara. Bagaimana kuasa Tuhan mampu berkarya dalam kehidupan saya. Tuhan mengubah hidup saya. Saya menjadi lebih perhatian dengan keluarga, sering komunikasi, video call, merenungkan firman dan doa pagi. Biasanya bangun tidur saya langsung lompat, langsung berangkat kerja. Dan sekarang saya lebih perhatian dengan kesehatan saya. Saya pada saat isolasi dan karantina, Tuhan izinkan keluarga saya, istri dan mertua saya juga terkonfirmasi positif. Istri dan mertua saya isolasi di Jombang, tapi saya isolasi di Surabaya. Kami terpisah. Bahwa ini kemurahan Tuhan. Saya merasa ini adalah Tuhan masih baik dengan saya. Inilah kesaksian saya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dengan kemurahan Tuhan ini saya membalas kebaikan cinta kasih Tuhan dengan lebih care dengan sesama dan selalu mengucap syukur. Bila ada kesempatan untuk beribadah bertemu muka dengan muka, izinkan saya untuk kembali melayani Tuhan. Amin. Karena ini adalah kesempatan buat saya. Amin. Satu hal lagi, bahwa pada saat saya karantina, pada saat saya isolasi, saya hanya menyampaikan kepada orang tua saya bahwa saya sedang menjalani perjalanan dinas. Bahkan saya menyampaikan ini sampai dengan saya selesai isolasi. Dan perlu diketahui juga Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa jangan khawatir kalau ketemu Pak Said. Sampai dengan detik ini saya belum pernah ketemu Bapak. Dan kemarin saya diinformasikan pada saat saya di karantina bahwa Pak Said melakukan swab. Dan karena anugerah Tuhan juga dinyatakan negatif. Jadi kalau dikatakan tracing, saya tidak pernah ketemu Pak Said. Dan sampai sekarang juga saya hanya berkomunikasi lewat telepon. Jadi jangan khawatir kalau ketemu Pak Said, Bapak Ibu Saudara, tidak ada masalah. Dan saya pun juga kalau ketemu saya juga tidak ada masalah. Saya juga saya sudah dinyatakan sehat. Dan puji Tuhan tidak ada penyakit bawaan. Itu adalah kemurahan dan kebaikan Tuhan. Demikian kesaksian saya, menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Salam. Puji Tuhan, inilah kesaksian dari saudara kita trio putra dari Pak Said yang sudah ditolong oleh Tuhan. Ini merupakan kemurahan Tuhan buat kita semua. Dari kesaksian-kesaksian ini, biar kita semakin dimantapkan kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka perlindungan, pembelaan Tuhan itu ada. Sekalipun kita dalam bahaya, sekalipun, maka perlindungan Tuhan itu tetap dinyatakan kepada kita semua. Puji Tuhan, kiranya kesaksian ini menjadi berkat buat kita semua untuk semakin waspada, hati-hati, bahwa corona itu memang ada. Untuk itu kita menjaga kesehatan, ya, menjaga kondisi tubuh kita untuk supaya kita tidak ya tertular atau akan virus corona ini. Puji Tuhan, kita akan lanjut dalam ibadah kita untuk kita melakukan satu pujian untuk kita mendengarkan firman Tuhan dalam buku NR 83, Isilah Bejana Hidupku. NR 83.
Bersama kita tundukkan kepala, kita akan menyerahkan hati kita untuk kita belajar lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan tundukkan kepala. Benar Tuhan, biarlah pujian yang barusan kami naikkan kepadamu ini merupakan doa dan permohonan kami, sebab kami menyadari Tuhan, jika Engkau tidak mengisi hati kami dengan firman-Mu, maka hati kami menjadi kosong dan sungguh kami akan mengalami suatu masalah persoalan yang tidak mungkin untuk kami bisa menyelesaikan. Namun demikian Tuhan, sekalipun kami ada masalah dan persoalan, namun demikian jika firman terus mengisi dalam kehidupan kami, mengoreksi kehidupan kami, menegur kami, maka jalan keluar itu pasti ada, sebab Engkau berkuasa dan Engkau mampu memberikan pertolongan yang ajaib. Itu sebabnya buka hati kami yang seluas-luasnya, dan tolong Tuhan berkemurahanlah kepada kami dan isi dengan firman-Mu Tuhan, sebab inilah yang kami rindukan di hari-hari atau di masa-masa sulit yang semacam sekarang ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sucikan hati, pikiran dan pandangan kami supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami Tuhan. Terima kasih sekali lagi, jika ada kuasa kegelapan, roh jahat apapun juga yang coba mengganggu dalam bentuk apapun juga, sehati panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus yang berkuasa, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja-Mu yang saat bersamaan seperti tempat ini, Tuhan, Engkau juga memberkati, Engkau juga memakai para gembala-gembala, para hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka boleh mengembalakan sidang jemaat-Mu, dan kiranya Engkau juga berkemurahan Tuhan, memberikan pembukaan firman-Mu untuk sidang jemaat-Mu, dan seluruh gereja-Mu boleh mengalami kebangunan rohani ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan pengurapan yang sama Engkau juga nyatakan kepada hamba-hamba-Mu yang lain Tuhan. Hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyatalah Tuhan bahwa firman-Mu itu sungguh-sungguh Tuhan akan menolong kami, dan sekaligus Tuhan, firman-Mu itu memberikan jawaban dari setiap masalah yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dudukkan kami semua dengan baik, dengan tenang, untuk kami belajar seperti Maryam yang selalu merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan, isilah hati kami dengan firman-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih jika Tuhan masih memberikan kesempatan, waktu untuk kita bisa beribadah semacam ini. Ini sungguh-sungguh bukan karena kita kuat atau gagah atau apa. Ini sungguh-sungguh kemurahan Tuhan, kesaksian, puji-pujian yang sudah kita naikkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan akan pujian dan kesaksian itu, dan sekaligus juga menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, kita akan kembali untuk memeriksa firman Tuhan dalam ibadah kita hari-hari ini yang kita sedang periksa, suatu dari bagaimana Tuhan itu mengisi bumi yang kosong, membentuk bumi yang belum berbentuk. Yang kedua, mengisi bumi yang kosong. Dan yang ketiga, menerangi bumi yang gelap gulita. Jadi sungguh luar biasa ya yang Tuhan kerjakan ini untuk kita. Jika Tuhan membentuk bumi yang belum berbentuk, tentu ada maksudnya. Ya, jika Tuhan mengisi bumi yang kosong itu juga tentu ada maksudnya. Dalam Alkitab dijelaskan adalah Dia mengisi bumi ini, saudaraku, tentu bukan perkara-perkara
Sekalipun fakta yang ada dalam ciptaannya, semua yang diciptakan oleh Allah itu untuk mengisi bumi ini, yang tujuannya untuk supaya atau sasaran utama adalah kepada manusia, supaya manusia, nikah manusia, ibadah pelayanan manusia itu betul-betul kebutuhannya terpenuhi, diisi. Namun demikian, saudaraku, kita juga tahu bahwa tujuan akhir daripada Tuhan mengisi bumi atau Tuhan mengisi kehidupan kita. Jadi bumi yang kosong itu ini menunjuk kepada kehidupan manusia, kehidupan kita, selaku kehidupan nikah, kehidupan rumah tangga, atau ibadah pelan kita yang tidak puas. Kosong itu hampa, selaku hampa, tidak berisi, tetapi Tuhan mengisi supaya kehidupan itu, kehidupan nikah, rumah tangga, ibadah pelan yang kosong, yang tidak ada kepuasan itu, maka boleh mendapatkan suatu kepuasan. Tadi pujian yang pertama, yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan mengisi untuk apa? Memberikan kelegaan untuk supaya kehidupan manusia, kehidupan kita, gereja Tuhan ini, saudaraku, boleh dipuaskan oleh firman. Isi yang utama itu bukan saja ciptaan-ciptaan yang bentuk jasmani yang nampak ini, saudaraku. Sekalipun ini juga Tuhan yang mencipta, tapi isi yang utama untuk kehidupan kita. Sebab ini kehidupan kita lewat isi ini dikaitkan dengan kehidupan kekal. Kalau kita hanya mengungkapkan apa yang nampak, yang kelihatan, yang di dunia ini, yang sewaktu-waktu firman Tuhan mengatakan dunia ini sedang lenyap, saudaraku. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, itulah yang akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Maka isi yang Tuhan nyatakan lewat ibadah ini bukan isi dalam bentuk yang jasmani semata, tapi terutama dalam bentuk firman Allah, yaitu iman, pengharapan, dan kasih-Nya. Ini merupakan satu isi yang nanti akan menjadi permanen dalam kehidupan kita. Untuk itu kepada kita di hari-hari ini, di mana kita masih boleh mendapatkan kesempatan untuk beribadah, untuk supaya kita bisa mengerti, bisa tahu apa tujuan dari Tuhan itu mengisi. Dia tidak menghendaki menciptakan bumi dengan bumi yang kosong, tidak. Tuhan kita, kemarin saya mengatakan, Tuhan yang penuh tanggung jawab. Kalau Dia menciptakan manusia, maka Tuhan juga menyediakan juga segala fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengisi. Bukan Dia biarkan kosong, untuk mengisi. Yang kedua adalah untuk menjadi tempat kediaman, untuk didiami. Mari kita akan membaca lebih dulu, sebelum kita masuk dalam pokok kita. Kita akan membaca dalam kitab Yesaya, kitab Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-45. Lebih dulu kita akan membaca ayat 12, nanti sebaiknya saudara bisa membaca satu perikop ini, Tuhan adalah pencipta. Tapi kita akan membaca pasal 45 ayat 12, nanti loncat ayat 18. Nanti saudara bisa membaca sendiri semua, ayat yang ke-12. Dia katakan, akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Ayat 18 kita loncat. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya,
dan yang menegakkannya, dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong. Jadi lewat Nabi Yesaya, Tuhan juga berfirman mengulangi kembali. Ya, mengulangi kembali. Sekarang kita yang membaca mengingatkan kita, diulangi dan untuk mengingatkan kita, saudaraku. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong. Itu sebabnya maka Tuhan akan mengisi bumi yang kosong ini, saudaraku, terutama mengisi bumi yang menjadi sasaran utama adalah manusia, nikah manusia, ibadah pelayanan manusia ini, kehidupan kita, saudaraku, untuk supaya mempunyai isi, dan isi itu nanti akan menjadi permanen. Artinya dia tidak akan bisa binasa kalau ciptaan-ciptaan atau isi-isi yang lain yang juga diciptakan Tuhan itu akan lenyap, saudaraku, bahkan sedang lenyap, saudaraku. Ya, lenyap, tapi tinggal iman, harap, dan kasih itu yang akan tinggal tetap. Saya akan lanjutkan. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Ini yang harus kita menjadi perhatian kita. Dia mengisi bumi ini, ya, Dia mengisi kehidupan kita sampai kehidupan kita itu menjadi tempat kediamannya Dia. Ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Kenapa Tuhan upayakan untuk supaya kita bisa beribadah, dan kita berusaha, Bapak Tuhan gereja berupaya untuk supaya umat Tuhan cepat bisa beribadah, untuk supaya jemaat yang kosong, yang tidak ada, yang mengalami ketidakpuasan itu boleh dipuaskan oleh Tuhan lewat firman Tuhan, dan sekaligus Tuhan berdiam, Tuhan tinggal di dalam rumahnya, dalam setiap kehidupan kita. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi ini suatu penegasan. Ketika Dia mengisi bumi ini, ketika Dia mengisi kehidupan kita, dan Dia juga katakan juga untuk didiami, maka Tuhan tegaskan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Bagi kita, saudara sekalian, biarlah Tuhan itu menjadi satu sentral dalam kehidupan kita. Banyak yang kita kasihi. Kalau suami ya istrinya, kalau istri ya suaminya, kalau orang tua ya anaknya, kalau anak ya orang tua, atau saudara-saudaranya. Boleh kita mengasihi mereka semua. Memang diajarkan kita untuk saling mengasihi, saling menghormati. Tapi lebih dari semuanya itu, jangan melebihi kasih kita kepada Tuhan. Kenapa? Dia katakan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ya, semua bisa tidak ada. Semua bisa pergi. Tapi jangan sampai Tuhan itu pergi, Tuhan itu tinggalkan kita. Tapi justru sebaliknya, kita merindukan kita semua ada, dan terutama Tuhan juga ada, berdiam dalam kehidupan kita. Itu akan membuat kita nyaman, membuat kita puas, sekalipun kita tidak kaya, tidak berlimpah dengan harta benda, tapi Tuhan itu memberikan ukuran cukup kepada kita. Cukup itu menjadi suatu kebahagiaan, kelegaan, dan kepuasan sendiri. Ayat 19. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Kita lihat. Dari sini kita bisa belajar. Untuk supaya kalau Tuhan mengatakan, aku berkata, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Kalau Tuhan mengajarkan satu kebenaran, kalau Tuhan itu mengajarkan satu kejujuran, ayo kita mencontoh Tuhan yang tidak pernah berkata dengan sembunyi, tidak pernah tidak jujur, tidak benar.
sebab Dia adalah kebenaran, sebab Dia suci, dan sebab Dia juga sempurna. Pada bangsa Israel katakan, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Itu sebabnya Tuhan menciptakan cakrawala. Tuhan juga tidak mau langit itu yang Dia ciptakan itu juga kosong tanpa isi. Maka Tuhan juga menciptakan supaya langit itu ya terang, ada cahaya. Maka Tuhan menciptakan cakrawala. Ada matahari, ada bulan, ada bintang untuk menerangi, bukan hanya menerangi bumi, tapi juga menerangi, menjadi terang langit itu. Ya, atau di tempat bumi yang gelap, ya, cakrawala itu ada. Langit itu ada. Matahari ada, bulan ada, bintang ada untuk menerangi bumi. Supaya bumi itu tidak menjadi gelap. Itu sebabnya Tuhan menciptakan terang itu untuk menerangi seluruh bumi. Untuk menerangi seluruh bumi. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Sekalipun bangsa Israel, bangsa Yakub ini dia mengatakan ibadah itu sia-sia. Tapi Tuhan mengatakan, ya, tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub, itu Israel, untuk mencari aku dengan sia-sia. Tuhan tahu kalau kita mau mencari Dia lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan ini. Inilah tempat untuk kita datang kepada Tuhan. Mencari Dia itu artinya kita butuh kepada Tuhan. Kita perlu kepada Tuhan. Untuk sebagai kehidupan kita yang kosong terutama, itu diisi oleh Tuhan. Kehidupan kita yang hampa, itu Tuhan isi lewat firman-Nya untuk supaya kehidupan kita tidak hampa lagi. Bukan tanpa rasa hambar, tapi biar kehidupan kita ada rasa. Untuk supaya sungguh-sungguh rasa itu bisa kita nikmati, yang pada akhirnya dampaknya itu juga akan juga menjadi rasa bagi orang lain. Selanjutnya, aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang ditegaskan kembali. Aku Tuhan selalu berkata benar, artinya Dia tidak pernah salah. Kalau kita banyak salah dan bisa salah, tapi Dia tidak pernah salah. Aku Tuhan selalu berkata benar. Artinya Tuhan itu sempurna, selalu berkata benar. Memberitakan apa yang lurus. Memberitakan firman Allah yang benar juga. Yang lurus, tidak dibengkak-bengkokkan. Ya, Tuhan tidak seperti manusia yang selalu membengkokkan sesuatu yang bisa menyesatkan siapa-siapa saja. Oleh karena kepentingan-kepentingan tertentu dibengkokkan, dia tidak bisa berkata lurus lagi karena adanya kepentingan. Tapi Tuhan tidak demikian. Dia ya dan amin. Tidak katakan tidak, dan ya katakan tidak. Lebih dari itu adalah dari sejati. Itu Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, sekarang kita bisa mengerti, kita bisa mengerti untuk supaya kita mendapatkan isi ini, terutama isi firman Tuhan lewat ibadah-ibadah ini, sebab Dia menghendaki supaya gereja Tuhan itu nanti ada sesuatu yang kekal, yang permanen. Ya, tujuan akhir dari pengisian bumi ini adalah ada permanensi. Ada sesuatu yang kekal dari wujud Allah dalam bentuk adanya permanensi, sesuatu yang kekal dari wujud Allah dalam bentuk, yaitu iman, harap, dan kasih. Seperti hanya 3 benda
yang ada di dalam tabut perjanjian. Jadi ini permanensi. 3 macam benda yang tersimpan dalam tabut perjanjian itu permanensi daripada ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Itu sebabnya kita diajar dalam pelajaran tabernakel itu bahwa 3 benda yang tersimpan dalam tabut perjanjian ini adalah permanensi dari 3 macam ibadah yang Tuhan sediakan. Jadi tabut perjanjian itu tempatnya di ruangan maha suci, tapi 3 benda yang ada dalamnya ini adalah hasil dari ketekunan dalam 3 macam ibadah, yaitu di ruangan suci. Di ruangan suci itu ada 3 macam alat, yaitu meja roti sajian, pelita emas, dan mesbah mesbah dupa emas. Meja roti sajian, pelita emas, dan mesbah dupa emas. 3 macam benda alat dalam ruangan suci ini, ini untuk sekarang adalah menunjuk kepada ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Itu sebabnya awal saya mengatakan Tuhan ingin membentuk ibadah pelayanan kita itu sesuai dengan gambar dan teladannya Allah. Seperti perintah Tuhan kepada Musa, ketika Musa itu diperintahkan untuk membuat tabernakel, harus sama persis seperti apa yang dia lihat ketika dia di atas gunung Sinai 40 hari 40 malam itu. Apa yang dia lihat itu, maka dibuat. Apa maksudnya? Untuk supaya Israel itu, bangsa Israel itu, dan tata cara ibadahnya itu persis seperti apa yang dilihat Musa dalam kerajaan surga sana. Prakteknya untuk sekarang ini adalah 3 macam alat ini adalah apa yang kita tekuni dalam gereja kita, bahwa meja roti sajian itu meja roti sajian ini adalah ketekunan. Ini ketekunan, bicara tentang 3 macam ketekunan. Saya mulai dari meja roti, ketekunan di dalam pendalaman Alkitab yang disertakan dengan perjamuan suci. Ini kalau kita tekuni, ibadah PA ini kalau kita tekuni, maka sewaktu-waktu akan menjadi permanen. Ya, ini berbicara tentang iman yang permanen, iman yang sudah disertai dengan perbuatan. Ini saya menjelaskan secara umum. Meja roti sajian ini bicara tentang iman, pengajaran firman Allah yang disertai perjamuan suci yang akan menghasilkan permanensi iman kita. Maka diwujudkan benda, yaitu buli-buli emas yang berisi mana yang ada di dalam tabut perjanjian. Saudara sekalian, ibadah yang kedua atau alat yang kedua, yaitu pelita emas. Ini juga ibadah. Ini juga ibadah. Pelita emas itu adalah ibadah raya seperti sekarang ini. Ya, dalam urapan Roh Kudus, dalam karunia-karunia Roh Kudus, yang juga ada kesaksian-kesaksian seperti tadi. Ini penting, ibadah raya yang disertakan kesaksian-kesaksian. Kalau ini kita tekuni, kalau ini kita tekuni, maka sewaktu-waktu akan menjadi permanen dalam wujud tongkat Harun
yang bertunas, berbunga, dan berbuahkan buah badam yang juga tersimpan di dalam tabut perjanjian. Ini bicara tentang harap atau pengharapan. Iman, harap atau pengharapan satu, atau kesucian satu. Dan yang ketiga, puncak dari ibadah ini adalah dalam tabernakel ada alat, yaitu mezbah dupa emas. Ini juga menunjuk kepada ibadah, ketekunan dalam ibadah, yaitu ibadah doa penyembahan. Yang di kita, ya kalau PA itu hari Rebo, satu. Ya kalau ibadah raya hari Minggu seperti sekarang ini, ibadah doa hari Kamis di kita. Nah, doa dan penyembahan ini merupakan satu puncak dari ibadah. Saudara sekalian, firman dan perjamuan suci dalam urapan Roh Kudus itu akan membawa kita kepada puncaknya ibadah, yaitu doa penyembahan. Ini juga membutuhkan ketekunan yang tercatat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, 41, 42, 1. Di sana juga ada 3 macam ketekunan ini. Kemudian yang ketiga ini, mezbah dupa emas ini merupakan ketekunan dalam doa penyembahan. Kalau itu terus kita tekuni, maka akan bisa menjadi permanen. Yang digambarkan, yang tersimpan dalam tabut perjanjian itu, yaitu menjadi buli, menjadi 2 loh batu, maafkan. Menjadi 2 loh batu, dan mezbah dupa, doa penyembahan kepada Tuhan ini, kalau kita tekuni sungguh-sungguh satu, maka sewaktu-waktu tersimpan dalam tabut perjanjian menjadi 2 loh batu. Itulah yang berbicara tentang kasihnya Allah. Menjadi kasihnya Allah. Jadi gereja Tuhan itu nanti isinya tidak ada yang lain. Jadi tabut perjanjian itu ini menunjuk kepada gereja sempurna atau gereja Tuhan yang saat itu harus sudah ada isi 3 macam ini. Iman, buli-buli emas, harap tongkat Harun, dan kasih, itulah 2 loh batu, 2 loh batu. Kalau isi ini sudah ada, maka tutup pendamaian itu akan baru ditutupkan, dan setelah itu maka kehadiran Tuhan itu, Shekinah glory itu, dan bentuk cahaya kemuliaan itu akan nampak, akan hadir tengah-tengah, saat itu tengah-tengah tabernakel itu. Kalau sekarang ada di tengah-tengah suasana damai, Shekinah glory, cahaya kemuliaan itu, maka akan bisa dialami. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi ini isi. Itu sebabnya lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sedang sediakan ini, sesungguhnya kita dipersiapkan untuk supaya kehidupan kita, kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan gereja Tuhan itu akhirnya ada isi. Isi bukan sembarang isi, tapi isi yang membawa kepada kehidupan kekal. Ya, itu sebabnya firman Allah ini, firman penyucian, firman penggembalaan ini penting di hari-hari ini. Penting di hari-hari ini untuk supaya kita bisa mendapatkan yang pertama, iman. Iman ini, iman yang permanen. Coba saya akan menunjukkan dulu 3 benda ini merupakan 3 yang akan tersimpan dalam, kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya,
1 Korintus pasal yang ke-13, di sana ditunjukkan ada 3 hal selaku. Kita akan baca ayat 12. Ya. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-12 dan 13. Perhatikan ya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Ya, kita harus akui. Kita akui. Melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, artinya belum nyata. Kita belum bisa melihat wujudnya, baru samar-samar. Belum jelas. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sewaktu-waktu, kalau yang samar-samar terus kita tekuni, ya, kita banyak belum mengerti, banyak ya hal-hal yang belum mengerti atau tidak mengerti. Tetapi kalau kita tekuni lewat ibadah ini, dan firman Tuhan dan Roh Kudus nanti semakin hari semakin dibukakan, akan membuka mata kita. Sampai sewaktu-waktu, ayat mengatakan, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sampai kita bisa bertemu muka dengan muka. Dengan siapa? Bukan dengan pendeta, ya boleh. Kalau kita ketemu di gereja, kita ketemu dengan muka. Ya, kita senang, kita melihatnya. Ya, ketemu teman kita, ketemu orang tua kita, ketemu siapa saja, kita senang. Tapi sewaktu-waktu kita akan bertemu Tuhan muka dengan muka. Tidak samar-samar lagi. Bukan merupakan suatu bayang-bayang lagi. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Ini Paulus yang mengatakan. Paulus ini mengatakan. Dia menceritakan. Dia melihat samar-samar. Tapi dia yakin sewaktu-waktu nanti dia akan melihat dengan muka. Melihat muka dengan muka. Ya. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Pengenalan kita. Paulus mengatakan dia mengenal dengan tidak sempurna. Apalagi kita. Masih banyak hal yang kurang dari kita. Dalam segala hal banyak yang kurang. Belum sempurna. Seperti apa yang katakan oleh Paulus ini. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Nanti kita bisa mengenal dengan sempurna. Itu sebabnya, saudaraku, lewat ibadah pelayan ini untuk membawa terus mengasah mata kita, mata hati kita, untuk bisa sampai melihat muka dengan muka. Lewat ibadah pelayanan ini juga mengasah kehidupan kita untuk kita lebih mengenal lagi dan mengenal lagi. Ya, sampai kita mengenal dengan sempurna seperti Paulus mengatakan, seperti aku sendiri dikenal. Ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Setelah semua itu tidak ada, maka tinggal 3 hal ini. Paulus mengatakan yang kekal itu, yaitu iman, harap, dan kasih kita kepada Tuhan. Ini tidak boleh digoyahkan oleh apapun juga. Dan tidak akan bisa tergoncang lagi. Sebab ini sudah menjadi isi, bagaikan isi dan tabut perjanjian. Ini harus sudah menjadi isi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Lewat kesaksian-kesaksian tadi kita mendengarkan
Bagaimana yang dahulunya sangat mengabaikan ibadah, tapi dengan peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan kepada saudara kita ini, mengingatkan kepada dia untuk betapa pentingnya kita beribadah, kita melayani Tuhan. Ya, untuk supaya ketika kita masalah persoalan prakteknya untuk sekarang ini, maka Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, memberikan perlindungan, memberikan satu pembelaan. Tuhan tidak membiarkan bumi ini kosong, tapi dia mengisi, tapi dia juga ingin mendiami bumi ini. Dia juga bukan hanya mengisi kehidupan kita, tapi dia juga akan mendiami, menjadikan rumah kehidupan kita ini di tempat kediaman Allah. Supaya apa? Kemarin saya menjelaskan, supaya ada damai sejahtera nomor 1, supaya ada perlindungan dan pembelaan Tuhan, dan sekaligus supaya ada pemeliharaan Tuhan. Ini penting. Kalau kehidupan kita di tempat kediaman Tuhan, kita yakin dan percayalah, pasti Tuhan itu akan memberikan damai sejahteranya, perlindungannya, pembelaannya, sekaligus pemeliharaannya untuk kehidupan kita di hari-hari ini, di saat sekarang ini, sampai masa yang akan datang. Itu sebabnya kita membutuhkan iman. Iman. Biar kita meminta kepada Tuhan, sebab iman itu datangnya dari Tuhan. Pendeta tidak memberikan iman, gereja tidak memberikan iman, tapi iman ini adalah karunia. Ini pemberian Tuhan. Kenapa iman? Sebab iman itu Alkitab mengatakan merupakan satu dasar. Iman itu adalah landasan. Iman itu dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti segala sesuatu yang belum kita lihat. Ini kita mulai dari sana. Iman ini adalah merupakan suatu dasar atau landasan segala sesuatu yang kita lihat dan bukti segala sesuatu ya yang kita harapkan, maksudnya ya segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang belum kita lihat. Coba kita akan membaca dalam Ibrani pasal yang pertama, pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Ya, puji Tuhan, kita belajar dari isi yang pertama ini, saudaraku. Ya, terang firman Allah ini akan menciptakan isi dalam gereja Tuhan. Yang nomor 1 adalah iman ini. Dan saya ingin tunjukkan apa tuh iman itu. Ya, sekarang jawabannya dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Saudara sekalian, kalau sesuatu yang kita lihat, yang bisa kita lihat, yang kita bisa harapkan, ya, masih kita lihat, bisa kita lihat, lalu kita percaya, nah itu bukan iman, saudara. Kita mengharapkan sesuatu sekalipun kita belum melihat. Ini maksudnya begitu. Dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita melihat, yaitu bukan iman, saudaraku. Wong kita sudah lihat, kok iman apa? Tapi sebaliknya, sekalipun kita belum melihat,
tetapi kita percaya, itulah iman itu sebagai satu landasan. Contoh, dalam perjanjian lama, waktu Abram, ini belum Abraham, Abram itu dipanggil Tuhan. Abram itu dipanggil Tuhan untuk meninggalkan kampung halamannya. Tuhan perintahkan untuk memberikan janji, tinggalkan tanah leluhurnya untuk menuju tanah Kanaan. Dalam Alkitab, satu Kejadian pasal 12 terutama, tidak diceritakan bahwa Abram itu melihat Kanaan kayak apa atau tanya kepada Tuhan, kepada Allah satu. Kanaan kayak apa Tuhan dan semua dan nanti ada apa di sana gini. Tidak. Tapi Abram ini dengan kacamata imannya, ketika Tuhan memerintahkan dia meninggalkan kampung halaman menuju tanah Kanaan yang dijanjikan itu, dia hanya melaksanakan. Itu sebabnya dalam surat Yakobus itu digambarkan juga ketika dia mempersembahkan Ishak, dia pun juga tidak tanya nanti bagaimana ini anak di masa tuaku aku dapat, sekarang Tuhan ambil lagi. Tidak, dia hanya melakukan saja. Maka Tuhan yang berkarya atas Abraham, saat itu sudah Abraham. Ini contoh. Kita nggak usah baca, tentu kita sudah tahu itu ayatnya, cerita itu. Itu iman. Ya, itu iman. Ada contoh lagi dalam Injil Matius, yaitu Injil Matius pasal yang ke-8, Kalau ini coba kita membaca. Matius pasal 8 ayat yang ke pasal 8. Ya. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Memberikan beberapa contoh, ya. Yang perjanjian lama itu Abram atau Abraham, saudaraku. Dan perjanjian baru Matius pasal 8 ayat yang kelima. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Ya, seorang perwira di Kapernaum, dia ada masalah, hambanya sakit lumpuh. Kalau hamba sakit lumpuh, kan ya repot sudah ketuanya. Hamba itu digunakan untuk supaya bisa bekerja melayani. Kalau dia lumpuh, ini persoalan tersendiri. Tapi perwira di Kapernaum ini dengan sendiri dia datang kepada Tuhan. "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Ketika dia menyampaikan itu kepada Tuhan, maka ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Perhatikan kalimat ini. Aku akan datang. Tuhan mau menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum ini. Dan akan datang ke rumah. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh." Kita lihat keyakinannya. Gak usah datang guru atau Tuhan, katakan saja, "Aku yakin kok." Kira-kira kalau saya sederhanakan, aku yakin seyakin-yakinnya. Katakan saja. Dan apa yang diucapkan oleh perwira ini, Tuhan Yesus pun juga terkagum-kagum. Ayat yang ke-10, perhatikan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini
tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Tuhan Yesus mengakui. Bahkan di antara orang Israel pun tidak ada iman sebesar dari imannya perwira ini. Dan selanjutnya sudah bisa baca ayat yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ini iman. Ini iman. Belum melihat, dia mengharapkan sesuatu yang belum dia lihat, tapi dia beriman, dia percaya. Satu lagi. Matius pasal 9 ayat yang ke-27. Saat Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Untuk supaya kita betul-betul kita diyakinkan oleh firman Allah ini, bahwa iman ini sewaktu-waktu harus permanen dalam hati kita. Sekarang iman ini kita peroleh lewat ibadah ini, lewat kita mendengarkan firman Allah ini. Ini prosesnya. Sebab apa? Iman tadi Ibrani mengatakan dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang belum kita lihat. Maka dalam Kisah ayat 27, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihilah kami, hei anak Daud." Ini orang buta. Kemarin saya mengatakan, bagi orang buta bukan harta benda yang penting. Kepada Bartimius, Tuhan mengatakan, apa yang engkau ingin aku kehendaki? Maka Bartimius mengatakan, untuk supaya melihat. Saya juga yakin bahwa 2 orang buta itu juga seperti itu jawabannya. Dia tidak mencari yang lain, hanya ingin bagaimana dia bisa melihat terang kasih Allah itu. Melihat keajaiban-keajaiban atas ciptaannya itu. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Dan sekarang ada satu pertanyaan dari Tuhan. Kalau saya jawabkan, "Apa kowe percaya be aku?" Nah ini sudah. Dia katakan, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya." Ya Tuhan, aku percaya. Mereka menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Bagaimana mungkin orang yang tadinya buta dan sekarang melek, dia tidak bercerita? Sekalipun Tuhan mengatakan, jangan sampaikan ini, jangan ceritakan ini. Tapi tetap saja kesaksian itu tidak bisa dihambat oleh apapun juga. Karena pribadi yang mengalami ini. Sebab dia sendiri yang mengalami. Ini contoh-contoh dari Ibrani pasal 11 tadi, saudara. Ya, dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini iman. Tidak melihat, namun percaya. Tidak seperti Thomas. Kalau aku belum melihat sendiri, belum mencucukkan tanganku atas tangannya, sekali-kali aku tidak akan percaya.
Ketika 1 minggu kemudian atau 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri dan Thomas ada di situ. Ah, sini Thomas. Kamu tunjukkan tanganmu. Lihat luka yang ada pada tanganku, kakiku. Saat itu baru percaya. Thomas berbeda dengan ini. Thomas percaya setelah dia melihat. Tapi 2 orang buta ini, hamba dari perwira Kapernaum ini perwiranya ini, dia percaya sekalipun dia tidak melihat. Itulah iman yang benar. Itulah dasar yang benar, saudara sekalian. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada Thomas, berbahagialah kamu yang percaya sekalipun tidak melihat. Andai kata kita juga menuntut seperti Thomas, saat itu ya Tuhan Yesus masih ada, belum naik ke surga, jadi masih bisa melihat. Andai kata Tuhan tidak menampakkan diri saat itu kepada Thomas, Thomas juga tidak akan pernah percaya saat itu. Iman kita jangan seperti itu. Tuhan sudah menunjukkan kepada perwira di Kapernaum yang membawa persoalan hambanya. Kedua orang buta ini, apakah kamu percaya bahwa aku bisa melakukannya? Ya Tuhan, aku percaya. Ini yang benar. Iman yang benar itu. Percaya sekalipun belum melihat. Saya kembali kepada Ibrani pasal yang ke-11. Saya akan ulangi pembacaan ini. Ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 2 perhatikan. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat 3, karena iman kita mengerti. Ini kembali kita dibawa oleh Tuhan kepada masa penciptaan. Penulis di Ibrani ini, Rasul Paulus, kita yakini karena iman kita mengerti. Andai kata kita tidak beriman, kita tidak percaya, maka kita tidak mengerti. Artinya, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Ya. Kalau kita melihat masa penciptaan ini, ya tanpa iman, kita tidak akan pernah percaya. Kalau yang menciptakan itu firman Tuhan, ya memang sudah ada. Jadi tidak percaya bahwa dengan kuasa penciptaan ini. Tapi dengan kaca iman kita dibawa kepada satu pengertian bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini lebih dulu kita harus paham betul, iman itu sesuatu yang kita harapkan, tetapi juga belum kita lihat, namun kita percaya. Ini nanti kalau ini terus kita tekuni, tadi saya mengatakan, maka sewaktu-waktu akan menjadi isi, menjadi iman yang permanen. Saudara sekalian, percaya sekalipun belum melihat. Sekarang saya akan tunjukkan prosesnya. Proses untuk menerima iman atau mendapatkan iman itu, saudara sekalian. Prosesnya, ya, untuk kita bisa mendapatkan iman. Iman itu bukan pemberian pendeta, bukan pemberian gereja,
Proses iman itu adalah lewat kita mendengar, yaitu lewat ibadah semacam ini. Ketika kita beribadah semacam ini, ketika kita mendengarkan firman Allah itu, maka Tuhan yang akan memberikan iman itu. Itu sebabnya kemarin saya menunjukkan, perhatikan cara kamu mendengar. Lukas pasal 8 ayat 18. Perhatikan cara kamu mendengar, supaya ketika kita mendengar firman Allah dengan benar, maka semakin Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan berikan iman itu. Dalam Roma pasal yang ke-10, nanti kita akan ke sana. Proses dari iman itu, iman yang ada pada kita itu, yaitu ketika kita mendengarkan firman. Kapan itu? Tadi saya sudah mengatakan, yaitu lewat proses ibadah. Mendengar firman. Kalau disebutkan mendengar, berarti harus ada yang menyuarakan firman. Kalau dalam penggembalaan ada gembala yang dipakai Tuhan untuk menyuarakan firman itu. Lalu jemaat Tuhan, dia mendengarkan firman Allah itu. Itu sebabnya suatu ibadah, dan ibadah ini harus kita waspadai. Ibadah yang macam apa? Alkitab mengatakan, carilah kerajaan Allah, itu ibadah, serta kebenarannya. Yaitu ibadah yang isi ibadah itu adalah firman Tuhan. Jangan hanya sembarang ibadah, hanya cerita, semacam kita mendengarkan dongeng. Ya, puji Tuhan, ini mengingatkan kita untuk kita waspada. Sebab ini nanti sesuatu yang kekal. Ini akan tersimpan dalam hati kita, dan kita akan bawa dalam kerajaan surga. Tinggal iman, harap, dan kasihnya kita bawa nanti. Kalau ini tidak dimulai dengan benar, lewat ibadah, lewat gereja, lewat kandang penggembalaan ini, maka saatnya untuk kita mendengarkan firman. Mencari kerajaan Allah harus disertakan dengan kebenaran. Setiap ibadah itu harus kebenaran yang dikemukakan, yang diutamakan, yang ditampilkan. Bukan cerita. Ya, bukan cerita dan semua-semua. Apalagi cerita yang bohong atau kesaksian yang bohong. Bukan. Yang diceritakan dalam ibadah itu, dalam gereja Tuhan itu, harus firman Tuhan. Itu sebabnya dengan tegas, kalau firman Tuhan itu yang diceritakan, yang disampaikan dalam ibadah, itu yang akan membuat kita beriman. Dan tadi mengatakan, karena iman kita mengerti. Karena kita mendengar firman Allah, kita mengerti bahwa alam semesta itu diciptakan atau dijadikan oleh firman Allah, menghasilkan iman. Roma pasal yang ke-10. Ya, Roma pasal yang ke-10, ya, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Begini bunyinya. Atau lebih baik ayat 16, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Perhatikan.
Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ya, ini mengutip dari Yesaya pasal yang ke-53 ayat 1. Rasul Paulus ini. Siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Saudara sekalian, perhatikan ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Jadi iman itu bukan pemberian pendeta atau gereja. Iman itu timbul. Kita bisa mendapatkan iman. Kita mendapatkan pemberian iman itu bukan katanya orang, bukan ceritanya orang, tapi sendiri. Sendiri secara pribadi kehidupan itu mendengarkan. Jadi iman timbul dari pendengaran, bukan katanya. Artinya masing-masing kita untuk supaya kita memperoleh iman atau diberikan iman itu, masing-masing kita harus mendengar, berusaha, berupaya datang ke tempat ibadah. Ya sekarang belum kita bisa bertatap muka. Kita di rumah masing-masing, kita mendengar, beribadah. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini pun masih bisa lagi dipilah lagi. Pendengaran akan apa? Sekarang ini, saudaraku, ya kita tidak perlu untuk menjelekkan tempat lain, tapi kita mengharapkan, tadi saya mengatakan, setiap ibadah, setiap gereja harus ada firman Tuhan. Harus ada pemberitaan firman Tuhan. Mencari kerajaan Allah itu harus disertakan dengan kebenaran. Tetapi kenyataannya di hari-hari ini yang kita bisa lihat, ibadah-ibadah itu hanya lebih cenderung untuk menyenangkan orang. Ya, akhirnya apa? Timbul gergeran, guyonan, banyolan. Padahal saat itu hadirat Tuhan itu harusnya ada di tengah-tengah ibadah itu. Ya. Hanya cerita, menceritakan sejarah Alkitab, hanya menceritakan kisah-kisah tertentu, tapi kita tidak terima itu sebagai firman Allah. Tapi tegas mengatakan, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini tegas dan jelas. Yang kita dengar dalam ibadah itu, yang bisa menghasilkan iman itu adalah ketika kita mendengar firman. Mendengar firman Allah itu sama dengan kita mendengar atau menerima pribadi Tuhan sendiri. Ya. Mendengar firman pun masih dipertegas lagi. Sebab banyak firman. Tapi kenapa disebutkan di sini dan pendengaran oleh firman Kristus? Firman Kristus, bukan firman pendeta, bukan firman gereja. Kadang-kadang saya juga ewoh pakewoh. Apa ya? Ya apa? Ya mau tertawa kayak apa? Om, Brur, Pak Pendeta, terima kasih firmannya. Loh, gembala hamba Tuhan itu hanya menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya juga tidak melarang, tetapi jangan salah. Tujuan terima kasih itu, firman itulah pribadi Allah, dia yang empunya, dan dia sekaligus pribadi Allah sendiri. Jangan seolah-olah ini firmannya Pak Pendeta. Bukan. Ini firmannya Pak Gembala.
Jadi yang ditonjolkan gembalanya dan pendetanya bukan Tuhan yang empunya firman, jadi pribadi Tuhan sendiri. Itu sebabnya disebutkan dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini pun juga dipertegas lagi. Kristus yang mana yang kita dengar itu? Firman Kristus yang mana yang kita dengar itu? Saudara sekalian, ini penting buat kita di hari-hari ini supaya kita tidak kablitok, tidak tertipu. Sebab Rasul Paulus dalam tulisannya dan 2 Korintus pasal 11, ya, aku takut kalau kamu disesatkan seperti Hawa. Kenapa? Sebab gereja Tuhan ini dipersiapkan dengan isi yang Tuhan telah tunjukkan tadi untuk dimiliki oleh Tuhan, untuk dipertunangkan dengan satu laki-laki, itulah Kristus. Ini luar biasa ini. Ini mengajarkanku, mengajar kita semua untuk kita tegas. Firman Kristus. Kenapa tidak cukup ya dengar firman aja lah? Kok mesti firman Kristus? Ini pun juga harus dipertegas, tadi saya mengatakan. Kristus yang mana? Sebab Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan, nanti di akhir zaman ini akan muncul orang-orang yang akan menggunakan namaku. Jadi Kristus yang mana? Firman Kristus yang mana yang harus kita dengar itu? Sebab banyak Kristus-Kristus yang lain. Firman Kristus yang harus kita dengar adalah firman Kristus yang sudah tersalib. Itu yang benar. Ya. Kristus yang tersalib ini jelas. Itulah yang kita dengar, yang harus kita terima. Kalau Kristus tanpa salib, tolak saja. Kalau Kristus tanpa salib berarti Kristus yang lain. Ini harus kita tolak. Tapi sebaliknya, kalau Kristus yang disalib, itulah yang harus kita terima dan kita dengar, yang akan menumbuhkan iman kita sampai puncaknya, menjadi permanen, menjadi puli-puli emas yang berisi mana yang tersimpan dalam tabut perjanjian. Itulah iman yang permanen itu. Coba kita baca beberapa ayat lagi. Beberapa ayat lagi. Kita akan membaca 2 Korintus pasal 11. Saya tunjukkan ini. Ya, betapa pentingnya bagian yang pertama ini untuk kita sekalian. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-11. Ya, ini ya ketakutan, kecemburuan daripada Rasul Paulus ini. Karena betul-betul ya Paulus sangat mencintai jemaat Korintus ini. Ayat yang kedua, 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kita lihat, membawa perawan suci kepada Kristus. Ini kerinduan Paulus, saudara. Perhatikan. Tetapi aku takut. Ini Paulus yang mengatakan ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Kenapa demikian? Karena ada Kristus yang lain.
Kristus yang tanpa salib yang akan mempengaruhi iman dari anak-anak Tuhan. Tidak perlulah ya harus sengsara, harus masuk dalam proses kematian. Kan Kristus sudah mati, kita nggak perlu lagi. Tidak bisa. Ini merupakan suatu tanda. Bab Roma pasal 6, kalau kita satu dalam kematiannya, maka kita akan satu dalam kebangkitannya. Dan kita akan juga menjadi satu dalam kemuliaannya bersama Kristus. Jadi untuk menjadi miliknya Kristus, dimiliki oleh Yesus itu harus dalam tanda kematian, kebangkitan, sampai dipermuliakan seperti Dia. Itu sebabnya kenapa disebutkan mendengar firman Kristus itu. Kristus yang sesalib itu. Ya, sebab Paulus mengatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperjarakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab ayat 4 perhatikan, kamu sabar saja jika ada orang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Kan terbukti. Berarti zaman itu sudah ada yang begitu. Itu sebabnya sekarang kita pastikan mendengar firman Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang tersalib. Sebab ada Yesus yang lain juga. Atau memberitakan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kami terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ini yang terjadi, yang bisa merusak iman. Bukan menambahkan iman, tapi merusakkan iman. Itu sebabnya, lewat ibadah yang Tuhan sediakan ini, Tuhan ingin memastikan kehidupan kita. Untuk lewat ibadah ini, kita bisa beriman. Dan ini merupakan landasan yang kuat untuk kita mengharapkan. Tapi pengharapan yang kita harapkan ini belum nampak, tapi kita percaya, kita yakin terhadap firman Allah, terhadap iman kita, seperti kita sudah menerima. Sekali lagi, jangan seperti imannya Thomas. Kita belajar beriman seperti Abraham, beriman seperti perwira di Kapernaum ini. Seperti dua orang buta ini. Percaya sekalipun belum lihat. Puji Tuhan. Prosesnya, tadi saya mengatakan, prosesnya adalah kita mendengar firman Tuhan. Bukan katanya siapa. Bukan katanya gereja, bukan katanya pendeta, bukan katanya siapapun juga. Tapi sendiri ada pengalaman untuk kita mendengar sendiri. Sambil kita bisa membuktikan lewat Alkitab kita. Kita baca dengan jelas. Dan kita yakini itu. Maka sewaktu-waktu kalau ini kita tekuni, dalam 2 Korintus 11 tadi, maka sewaktu-waktu kita akan bisa bertemu muka dengan muka. Sebab kita sudah dipertunangkan dengan satu laki-laki, itulah Kristus. Menjadi isi yang penuh, menjadi permanen iman itu. Puji Tuhan. Sekarang saya masih bicara tentang proses. Nanti akan saya lanjutkan dalam ibadah PA tentang iman ini. Biar kita berdoa untuk supaya sungguh-sungguh sampai sewaktu-waktu benar-benar
iman ini akan membawa kehidupan kita. Untuk kita hidup kekal untuk selama-lamanya. Dunia sedang lenyap dan segala isinya. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa atau orang-orang yang beriman kepada Tuhan, dia akan mendapatkan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Permanen. Iman yang permanen itu. Pengharapan yang permanen itu. Kasih yang permanen. 3 hal ini akan membawa kehidupan kita untuk kita bersama Tuhan dalam kerajaan surga. Di sana kita akan bersama Tuhan. Dan surga itu, kalau kita yakini, kita tekuni ini, maka sesungguhnya surga itu sudah bisa kita rasakan. Surga itu sudah bisa rasakan. Dengan kita yakin, dengan kita percaya, dengan kita beriman. Surga itu sudah kita bisa rasakan di hari-hari ini. Damai sejahtera. Kenapa? Karena Tuhan mengisi bumi yang kosong, satu. Yang kedua, untuk menjadi tempat kediaman. Kalau Allah berdiam, kembali Yesaya tadi, maka suasana damai, suasana surga, perlindungan, pembelaan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan itu pasti terjadi. Maka suasana surga itu akan turun. Surga itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Mari di hadapan kita ada perjamuan suci. Biar kita datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan juga yang akan memberikan iman itu lewat kita mendengar firman Tuhan. Dan kita akan lanjutkan pujian dari buku NR, dari buku NR nomor 163, Kerajaanmu Datanglah. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi
kuasa di udara diruntuhkan. Haleluya. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Bersama kita tundukkan kepala, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk kita layak bersekutu dengan tubuh dan darahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan, dan ajaib dan berkuasanya Engkau Tuhan. Engkau tidak membiarkan kehidupan kami kosong, dan Engkau mengisi kehidupan kami lewat firman Allah. Dan sekaligus Engkau juga mendiami kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya kami boleh merasakan lewat ibadah-ibadah ini bahwa Engkau ada, kerajaan-Mu itu ada, damai sejahtera-Mu itu ada, sukacita itu ada, karena Engkau ada dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebelum kami nikmati, sebelum kami bersekutu dengan Engkau lewat korban-Mu ini Tuhan, Engkau layakkan kami, sekaligus ampuni segala kekurangan, kelemahan kami, ketidaksempurnaan kami Tuhan, dalam kami beribadah, dalam kami melayani Engkau, dalam kami menjalani kehidupan ini, baik nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan kami. Tuhan, ampuni kami supaya kami boleh layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih lewat firman-Mu dan urapan Roh Kudus-Mu kami boleh diingatkan, boleh disadarkan, dan sekarang kami sambut perjamuan suci ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Dan kita persiapkan, kita akan, bagi yang ingin menggunakan, mari dipersilahkan dan siapkan hosti dan anggur atau roti satu. Kita unjukkan, setelah diberkati ini kita terima sebagai tubuhnya Kristus. Unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan taruh tangan kiri di atas dada, dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita minum
bersama dengan hati percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan penyembahan dan ucapan syukur kepada Tuhan atas kebaikan, atas lawatannya kepada kita semua. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau sungguh Tuhan yang memberikan, mengisi iman itu kepada kami. Sampai iman itu sewaktu-waktu menjadi permanen. Itu sebabnya biar proses ini sedang berjalan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Biar kami belajar untuk menekuninya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman dan perjamuan suci yang sudah kami terima, biar mendarah daging dalam kehidupan kami, dan kami, iman kami dihidupkan, ditumbuhkan dan dihidupkan, dan sampai sewaktu-waktu iman itu menjadi kekal dalam hati kami, permanen dalam hati kami, menjadi isi dalam kehidupan kami, bersama harap dan kasih yang dari Engkau Tuhan, untuk kami bisa bersama dengan Engkau dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan menyambut mampu, dan kami boleh dilayakkan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali sebagai mempelai pria surga, kepala gereja yang akan membawa kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, biar berkat tertanam dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah raya pada hari ini. Tuhan sudah melawat memberkati kita, dan kita terus tekuni ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan buat kita, sementara kita harus menghadapi pandemi Corona ini yang sedang masih berjalan terus. Sampai kapan kita belum tahu, tapi kita yakin bahwa iman itu yang akan menumbuhkan gairah kepada kita untuk kita mengimani sesuatu yang belum kita lihat. Tapi kita yakin bahwa Tuhan juga akan menolong kita untuk memampukan kita, sehingga kita sewaktu-waktu kita akan bersama dengan Tuhan lewat iman yang permanen, harap dan kasih ini. Puji Tuhan, kita terus berdoa untuk firman Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ibadah kita, jadwal ibadah kita, nanti hari Rebu kita ada ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci yang akan dilaksanakan jam 5:30 sore tepat. Dilanjutkan pada hari Kamis, yaitu ibadah doa dan penyembahan dan juga jam 5:30 sore tepat kita tekuni ibadah-ibadah ini yang Tuhan sediakan kepada kita semua. Puji Tuhan, kita saling mendoakan sekalipun kita tidak bertatap muka, tapi kita saling mendoakan. Ya mungkin kita juga jarang untuk kita berkomunikasi, tapi biarlah WA pagi itu juga untuk kita bisa melihat betapa hubungan kita tetap bisa terjalin, dan kita tetap bersukacita sekalipun kita harus menghadapi masa yang sulit sekarang ini. Inilah yang bisa saya sampaikan, dan tetap kita jaga kesehatan, tetap kita jaga protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan, dan seterusnya. Menjaga diri kita, juga menjaga orang lain juga. Puji Tuhan, kita nanti berdoa untuk sidang jemaat semua yang mungkin ada masalah, persoalan, dan juga masih berdoa untuk saudara kita yang masih dalam kelemahan tubuh, biar Tuhan juga menjamah bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, dan kita mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Engkau baik dan luar biasa Tuhan, perhatianmu kepada kami. Engkau sudah memberkati kami dengan firman dan perjamuan suci, dan menyatu dalam hati kami Tuhan, untuk memberikan kekuatan, kemampuan di saat kami harus menghadapi masa-masa sulit sekarang ini. Hanya iman kepada Engkau saja Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat berkat-Mu. Sekarang hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun saat ini berada Tuhan, bersama keluarga mereka masing-masing, anak, mantu, cucu mereka semua Tuhan. Engkau kiranya memberkati, berikan kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Yang dalam persoalan masalah pekerjaan, mencari pekerjaan, Tuhan kami serahkan ke Tamu. Yang sudah bekerja, Tuhan juga tetap memberkati di kota, di luar kota, di luar pulau sekalipun. Tuhan juga menolong dan menyertai selalu dalam pekerjaan, dalam kegiatan mereka di sidang Jumat-Mu semua. Berkatilah nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka semua Tuhan, dengan berkat yang dari Tuhan. Tetap memberikan kesehatan kepada kami, dan Tuhan memberikan hati yang rindu kepada kami, untuk kami senantiasa beribadah kepada-Mu, sekalipun sampai saat ini kami masih melalui sidang tunda. Tapi bila kami berdoa selalu kepada-Mu Tuhan, kami rindu untuk kami bisa sewaktu-waktu bisa ibadah dengan tatap muka Tuhan di tempat ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi anak-anak-Mu semua. Kami saat dipanggil nama yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan sakit, nyakit yang mengganggu anak-anak-Mu, yaitu Pak Lukas Amano, Pak Bue, Tuhan dalam pemulihan Mas Heru, juga yang kelemahan tubuh, Tuhan juga kami serahkan ke tangan-Mu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus yang berkuasa untuk memberikan pertolongan yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami, biar Tuhan tetap ajarkan kami untuk setia, untuk menekunnya sampai Engkau datang yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, Engkau juga menolong, Engkau memberkati senantiasa banyak hal yang dihadapi bangsa kami. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, kemampuan kepada para pemimpin kami, mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri dan seluruh pejabat tinggi negara di pusat sampai pun daerah, untuk berikan hikmat marifat yang dari surga, untuk memampukan mereka melakukan tugas-tugas kenegaraan. Dan sungguh kami diberkati Tuhan. Jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari pemberontakan, jauhkan dari hal-hal yang tidak benar di hadapan Engkau, terutama radikalisme Tuhan. Engkau singkirkan, untuk supaya kami bisa hidup rukun, berdamai bersama-sama antar sesama kami manusia di Indonesia ini khususnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, inilah berkat, rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Shalom buat kita semua. Puji Tuhan.